Ketika sholat, kita sedang menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang sholat tidak akan stres. Kenapa? Karena semua masalah hidupnya kecil, yang besar hanya Allah. Dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Orang sholat merasa dirinya kotor, makanya di antara dua sujud dia minta, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Orang yang sedang sholat, dia sedang ngobrol dengan Allah, dia sedang bercerita dengan Allah, dia sedang bersama dengan Rasulullah, dia sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia perbaiki lagi tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian nanti sholat 2 rakaat. Jadi kita sholat subuh berjamaah, habis itu ngaji, habis itu sholat sunat 2 rakaat, faka'annama kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan subuh ini pahala haji dan umrah. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan. Hadis itu paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang boleh mengamalkannya. Diamalkan tiap hari bagus, diamalkan seminggu sekali bagus, diamalkan paling tidak ada waktu-waktu luang, hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, sholat subuh berjamaah di masjid, yang biasanya langsung pulang. Kalau libur maka duduk di masjid sampai terbit matahari, ngaji dengan para ustadz, para guru, para buya. Setelah itu terbit matahari, di antara doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Siapa yang paling awal bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Mungkin tadi ada yang bangunnya jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Siapa yang paling awal, maka dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Semoga kita semua yang awal subuh ini mendapat keberkahan hari Senin yang penuh dengan berkah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, dan ada aksesorisnya. Begitu juga dengan hidup kita ini. Hidup kita ini sama seperti bangunan masjid. Yang pertama kali dibangun adalah pondasi. Kalau kebetulan tanahnya ini tanah gambut, tanahnya tanah yang tidak kuat, dia mesti ditanamkan tiang pancang. Karena kalau pondasi tidak kuat, dinding retak, atap roboh. Nauzubillah. Kenapa kubah beton bisa bertahan di atas? Karena tiang penyangganya kuat. Kenapa tiang penyangganya bisa kuat? Karena ada pondasi yang sangat kuat.
Maka pondasi yang kuat bagi seorang muslim adalah dalam Islam disebut dengan aqidah. Disebut juga namanya lain adalah tauhid. Disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Disebut juga dengan ilmul kalam. Disebut juga dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar yang paling utama. Kenapa dia disebut dengan tauhid? Karena dasar agama kita wahada yuwahhidu tauhidan la ilaha illallah. Jangan sampai mempertuhankan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia disebut dengan akidah? Akidah adalah dua tali yang diikat. Maka ada namanya akad jual beli. Akad jual beli antara pembeli dengan penjual. Saya jual barang ini sekilo 10.000 tunai, saya beli. Saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar sebentuk cincin emas, namanya akad. Karena ada pembeli, ada penjual, ada wali, ada laki-laki mempelai, maka disebut dengan akad. Kita juga dengan Allah itu disebut dengan aqidah. Kita berjanji di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa dia disebut dengan ilmul kalam? Karena ulama waktu membahasnya al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, maka disebut dia dengan ilmul kalam. Kenapa disebut dia dengan al-fiqhul akbar? Karena ada al-fiqhul asghar, fikih kecil, mengkaji masalah air suci mensucikan, mengkaji masalah rukun syarat wajib sunnat, itu namanya fiqhul asghar. Sedangkan fikih yang besar adalah al-fiqhul akbar, itu menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi anak-anak bapak ibu yang belajar di Islamic Boarding School Jannatun Naim ini ditanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka, pondasi dasar utama adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Sekarang ada akidah khawarij, ada akidah mu'tazilah, ada akidah liberal, ada akidah sekuler, ada akidah ateis. Tidak bisa. Kalau zaman dulu buya-buya, ustadz-ustadz guru kita melarang di pondok pesantren, jangan ikut Syiah, jangan ikut Wahabi, jangan ikut Khawarij. Itu muridnya langsung takut. Zaman sekarang kalau ustadz ada mengatakan jangan ikut akidah Mu'tazilah, langsung dia cari di Google Mu'tazilah. Makanya sekarang tidak bisa kita larang orang. Karena kalau makin kita larang itu berarti iklan gratis. Maka cara yang paling ampuh adalah mengajarkan akidah yang benar. Biasanya akidah referensi paling mendasar Aqidatul Awam. Nama syarahnya Jala'ul Afham. Penjelasannya ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian yang agak tinggi sedikit biasanya di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Biasanya kalau sudah di Aliyah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Kenapa sifatnya cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa dibatasi cuma 20? Itu disusun oleh ulama mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Karena dengan 20 itu
sudah cukup untuk menseleksi apapun dan siapapun yang mau jadi Tuhan. Banyak sekarang mau jadi Tuhan. Sudah disurvei di dunia ini, jumlah Tuhan sekarang ada 2000. Saking banyaknya mau jadi Tuhan 2000. Bagaimana cara menseleksi santri baru? Penerimaan santri baru pesantren Islamic Boarding School Jannatun Naim. Mana ijazah SD, mana surat kesehatan, mana surat bisa baca Quran. Itu fit and proper test. Nah sekarang kalau ada orang ngaku saya Tuhan, gimana cara fit and proper testnya? Caranya itulah dia sifat 20. Misalnya ada orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Bagaimana cara menseleksinya? Cara menseleksinya pakai sifat 20. Sifat yang pertama wujud, ada. Apakah Nabi Isa itu ada? Ada, berarti dia Tuhan. Wujud, pasal 1 lolos. Pasal yang kedua, qidam. Qidam artinya tidak ada awalnya. Apakah Nabi Isa itu ada awalnya? Ada. Dia dilahirkan. Siapa yang melahirkan dia? Maryam. Berarti ada awalnya. Maka kalau ada awalnya bukan Tuhan. Wujud, qidam. Baqa. Baqa artinya ada akhirnya. Berarti dia meninggal dunia. Maka kalau ada akhirnya bukan Tuhan. Kena 2 pasal. Qidam, baqa. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk. Apakah Nabi Isa itu sama dengan makhluk? Sama. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa berjalan, berarti dia bukan Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ada artis di Jakarta, malam-malam dia bersemedi, pejam mata, lalu katanya dia naik ke langit yang ke-7 dan dia ketemu dengan Tuhan hitam. Ketemu dengan Tuhan sedang duduk, warnanya hitam. Dia sedang pejamkan mata, ya hitam lah, orang gelap. Itulah kalau tidak mengaji sifat 20. Seandainya dia ngaji, langsung yang hitam itu terbantahkan. Kenapa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Apapun yang menyerupai makhluk, maka dia bukan Tuhan. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak merah, nampak petak, nampak bulan, nampak kerucut, nampak lonjong, bukan Tuhan. Mana tahu nanti sedang berzikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang berbisik, hai santri Jannatun Naim, akulah Tuhan. Langsung ngomong sama dia, diam kau setan. Kenapa? Karena tauhidnya benar. Kalau tauhidnya benar, dia bisa menseleksi apapun siapapun yang mengaku sebagai Tuhan. Maka ngaji yang benar. Insya Allah anak-anak bapak ibu semua yang belajar di Jannatun Naim ini, walaupun ijazahnya SMP, walaupun ijazahnya SMA, tapi insya Allah dia belajar tahfiz Quran, dia belajar akidah, dan akidahnya benar, sehingga nanti kalau dia kuliah, dia jadi tentara, dia jadi polisi, dia jadi hakim, dia jadi bupati, jadi gubernur Lampung. Jadi bunyi aminnya nggak yakin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tauhidnya benar. Katanya kamu mau jadi gubernur ya? Iya. Mau daftar ke KPU? Betul. Mau menang tanpa modal? Mau. Nanti saya bawakan dukun. Dia tidak akan percaya, karena dia sudah diajarkan bahwa alam semesta diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dia berusaha hanya menjemput takdirnya. Kalau memang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa saya akan jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi. Adapun ikhtiar dan usaha itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah asbab, sebab. Ini kue ini kue ini untuk saya kan? Iya, untuk saya. Ini air ini untuk saya. Memang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa ini untuk saya. Tapi kalau saya tidak membuka tutupnya, kalau saya tidak berusaha mengambilnya, apakah mungkin kue itu masuk sendiri ke mulut saya? Tidak. Ini macet-macet. Ini sudah ditakdirkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa mic ini macet pagi ini. Tapi saya membiarkan mic ini terus di tangan saya tanpa berusaha untuk merubahnya. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya Jabriyah. Jabriyah itu berserah kepada takdir. Saya mesti berusaha untuk melawan mic mati ini, untuk menggantinya dengan mic yang baru. Ternyata mati juga. Itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabriyah. Jabriyah diambil dari kata jabr. Jabr artinya terpaksa. Manusia itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Jabriyah ini bahaya. Nanti orang tidak berusaha sama sekali. Selesai ngaji, ditanya sama istri, "Mas, kamu enggak kerja hari ini?" Allah sudah menuliskan rezeki hari ini, enggak perlu berusaha. Ini Jabriyah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ada ikhtiar kita berusaha. Tapi kalau kita sudah berusaha optimal tidak juga dapat, berarti menurut ketentuan ketetapan Allah memang itulah sudah ditetapkan untuk kita hari ini. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhub, kertas sudah kering. Ini banyak sekarang orang menyalah-nyalahkan Allah, menyalah-nyalahkan takdir, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal sebenarnya ahlul bid'ah wad dhalalah, karena terjebak dalam Jabriyah. Ini pondok masjid besar, ini memang ketetapan Allah, tapi ada usaha dari manusia. Allah kasih telinga, dengar. Allah kasih mata, lihat. Allah kasih hati, renungkan. Allah kasih akal, fikirkan. Hidup ini terbagi dua. Ada yang kita bisa memilih, ada yang kita nggak bisa memilih. Contoh yang bisa memilih antara minum di botol atau minum di gelas. Saya mau minum di botol atau minum di gelas, bisa milih atau tidak? Bisa. Kalau saya minum di gelas bisa, saya minum di botol juga bisa. Antara saya mau kue yang coklat atau yang hijau, bisa saya milih? Bisa. Kalau saya mau saya ambil hijau, kalau saya mau saya ambil coklat. Tapi ada perkara yang saya nggak bisa memilih. Saya terlahir sebagai orang Melayu Sumatera, bisa memilih? Nggak bisa. Apakah bisa saya milih lalu saya komplain, kenapa saya tidak menjadi orang Belanda yang matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang? Ini bukan pilihan. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya. Gak boleh ngejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena suku tidak bisa memilih. Suku adalah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau belajar serius, naik kelas,
malas-malasan, tidur-tiduran, tinggal kelas. Itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Tidur di kelas, tidur, sholat pun tidur, sujud terakhir nggak bangun-bangun, tinggal kelas. Lalu kemudian Pak Dasril komplain, guru komplain, wali murid komplain, kenapa kamu tinggal kelas? Ini sudah ketetapan Allah. 2 kali kamu salah. Yang pertama, kamu malas. Yang kedua, kamu menyandarkan kemalasanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang model berpikir begini sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada. Zaman Umar bin Khattab ditangkap seorang laki-laki minum khamar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kamu minum khamar? Apa kata dia? Ini sudah takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, ambil cambuk, hukum dia 2 kali lipat. Kenapa? Hukuman yang pertama karena minum khamar, hukuman yang kedua bicara takdir tanpa ilmu. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Al-Azhar, warga negara Suriah, meninggal syahid, terbunuh saat di masjid meledak. Beliau menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada saatnya dia bisa memilih dan ada saatnya dia tidak bisa memilih. Maka ketika kita tidak bisa memilih, kita serahkan semua kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita bisa memilih, siapa yang buat baik, alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Allah memberikan kita 2 jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini subuh ini. Subuh ini pilihannya 2. Tidur atau bangun ke masjid. Pilih. Kalau mau bangun, bangun. Kalau mau tidur, tidur. Maka kita usaha hidupkan jam waker, setel jam 4 bangun. Kalau bisa jamnya 2, 1 kanan 1 kiri. Enggak juga bangun, cari jam yang bisa nendang ninju nyepak. Itu usaha kita, ikhtiar kita. Kalau yang membangunkan anak-anak ini guru nggak bangun, bangun ya nak, bangun, nggak bangun juga. Dipanggil guru yang tegas, nggak juga bangun. Datang Haji Dasril, dibawakan 1 tentara kemari. Bangun, tidur, siap. Nah, itu maka anak-anak ini disiplin semuanya. Ini sekolah boarding school, berasrama, pesantren, bahasa Arab, baca kitab, ngapal Quran, ijazah umum ada, agamanya mantap. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua selamat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nggak bisa saya dalam ceramah 1 jam menjelaskan sifat 20. Kalau ada orang yang ngaku bisa menjelaskan sifat 20 dalam 1 jam, bahasa Arabnya mustahilun. Makanya ngaji. Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selesai dari pondok ini cukup. Kalau mau melanjutkan ke Mesir silakan. Mau melanjutkan ke Tarim, Hadramaut, Yaman silakan. Tapi kalau enggak mau sekolah lagi, saya mau bisnis, cukup. Saya rasa untuk belajar saya sudah cukup Pak Ustadz. Untuk berikutnya saya mau magang di Begadang 3. Cukup. Ngapain sekolah lama-lama ngabisin duit? Yang nggak mau sekolah nggak usah sekolah. Makanya ada jamaah ngadu ke saya, Ustadz, anak saya ini nggak mau sekolah. Bapak udah tanya dia, saya udah tanya, saya bingung. Tolonglah Ustadz nasihati dia. Oke, besok habis sholat Jumat kita jumpa di Pekanbaru, di samping Masjid Namirah. Ada rumah makan yang orang paling takut makan di situ. Nama rumah makannya
bini Patamu. Soalnya orang khawatir kalau ditanya sedang di mana, dan di Patamu, berarti ada nangka duo. Selesai makan saya tanya. Kalau mau nanya orang setelah makan, baru diang sesudah makan. Kalau nanya itu setelah makan. Lalu saya tanya, kamu sudah taman SMA? Iya. Mau kemana? Nah, kan Pak Ustadz nggak tahu kan dia kemana. Lalu saya kasih dia pandangan, kalau kamu mau sekolah, saya yang akan bawakan daftar kemana. Kalau ke Mesir, saya bawakan ke Mesir. Kalau kamu mau ke Malaysia, saya bawakan ke IIU, International Islamic University. Tapi kalau nggak mau sekolah, mau kerja, kerja di mana? Kalau mau nikah, saya yang akan menikahkan. Mau nikah? Enggak Pak Ustadz. Terus mau kemana? Sebetulnya saya mau kuliah Pak Ustadz. Kenapa nggak ngomong? Komunikasi kami tertutup sama orang tua. Mau kuliah kemana? Saya mau ngambil teknik Pak Ustadz. Oke, kalau gitu daftar. Teknik di mana? Saya mau ngambil politeknik. Daftar, masuk kuliah. Nah, jadi begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Tentukan arah ke depan. Kita sudah diajarkan. Ini pondasi utama. Setelah pondasinya kuat, dicor, pakai besi, pakai batu gunung, sudah kokoh, barulah berdiri tiang. Nanti insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Di sebelah kirinya ada tiang. Di tiang itu ada tulisan As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nyari mantu yang sholat, nyari suami yang sholat, nyari istri yang sholat. Walaupun duitnya banyak, walaupun profesor doktor, kalau nggak sholat, satu sel sama Fir'aun dan Korun. Maka di sini anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Masjidnya cantik, bagus, pakai AC, kipas angin. Maka jangan sampai anak dikirim jauh ke Bandung, Bogor, Surabaya, Medan, tapi anak tidak sholat. Maka dibiasakan dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata pepatah orang Melayu. Dari kecil terlonjak-lonjak, dibawa dia ke masjid, dibawa tangannya, ditenteng, dibawa, dibangunkan sholat subuh. Tidak ada orang tua yang sanggup membangunkan anak dari mulai tahajud malam sampai isya, nggak ada. Sekarang orang tua sibuk mencari makan. Maka cara yang paling bagus adalah titipkan anak-anak kita ke ustadz, ke guru yang sudah mengajar mendidik. Insya Allah sholatnya tidak akan tinggal. Selama di sini anak bapak ibu sholatnya tidak akan tinggal. Malah bapaknya yang tinggal sholatnya Pak Ustadz. Ketika sholat kita sedang menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang sholat tidak akan stres. Kenapa? Karena semua masalah hidupnya kecil, yang besar hanya Allah. Dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Orang sholat nggak gila pujian, dipuji-puji, nggak gila. Kenapa? Karena dia tahu dirinya rendah hina. Yang dipuji cuman Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang sholat merasa dirinya kotor, makanya di antara dua sujud dia minta Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Orang yang sedang sholat, dia sedang ngobrol dengan Allah, dia sedang bercerita dengan Allah, dia sedang bersama dengan Rasulullah, dia sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dia perbaiki lagi tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kenapa orang sholat tidak khusyuk? Kenapa pikiran kesana kemari jalan-jalan? Karena pikiran tidak dihadirkan. Hudurul qalbi, menghadirkan pikiran dari mulai menyambut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai pikiran dihadirkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ketika azan jangan ngobrol, ketika azan jangan scroll. Ketika azan matikan handphone. Siapa yang bicara ketika azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Maka mulai azan menjawab, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ketika berwudu, saat air diambil membersihkan mulut, bersih dosa-dosa mulut. Saat air dimasukkan ke hidung, bersih dosa-dosa hidung, keluar setan-setan. Saat air membasuh muka, bersih kelopak mata. Ketika air membasuh tangan, bersih dosa-dosa tangan. Ketika air mengusap kepala, bersih dosa-dosa otak, lintasan-lintasan pikiran. Ketika air menyapu telinga, keluar dosa-dosa dari lubang telinga. Ketika air disiramkan ke kaki, keluar dosa-dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Setelah itu dia minta kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Begitulah kita diajarkan dalam sholat. Kata Syekh Ali Jum'ah, salah satu sebab kenapa sholat tidak khusyuk karena tidak diatur nafas. Makanya dalam membaca Quran gak boleh nyambung nafas, ada waqaf wal ibtida. Jadi Fatihah itu 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Saya Pak Ustadz bisa Fatihah 1 nafas, bagus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ayatnya mau dipotong-potong bisa, yang penting dibaca mulut bergerak. Datang sahabat Nabi namanya Khabbab, datang sahabat Nabi namanya Khabbab, wahai, apakah Nabi itu ketika sholat membaca atau tidak? Kata Khabbab, Nabi itu ketika sholat mulutnya membaca, mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana kamu tahu, wahai Khabbab? Dari mana kamu tahu bahwa Nabi? Gantikan baterai. Dari mana kamu tahu bahwa Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab menjawab, bittirabi lihyati, karena saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergerak. Kalau rahang bergerak, jenggot bergoyang, itu berarti dibaca. Jadi salah satunya kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya, mulut bergerak, mulut membaca, nafas diatur.
Kalau dari mulai azan pikiran kemana-mana, mulut tidak bergerak, napas tidak diatur, dan tidak kedengaran apa yang dibaca. Walaupun zuhur dan asar, paling tidak kita sendiri mendengar bacaan kita, namanya hamsah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Telinga mendengar. Berarti waktu sudah habis. Itu namanya syuruq. Waktu matahari terbit namanya syuruq. Ini matahari. Matahari itu bulat kan? Jadi waktu matahari terbit, ini syuruq. Ketika sedang syuruq ini datang setan menghampiri. Waktu matahari terbit datang setan menghampiri. Ini sedang matahari terbit, datang setan menghampiri. Maka namanya matahari terbit ini, nama waktunya qarnai syaitan, dua tanduk setan. Ini dua tanduk setan. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kamu, hai bro, itu maksudnya hai setan, namanya qarnai syaitan. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit, tidak boleh sholat ketika matahari tergelincir, tidak boleh sholat ketika matahari tenggelam. Karena ketiga waktu itu adalah saat matahari dihampiri oleh setan, nama waktunya qarnai syaitan. Lewatkan berapa lama? Qaidaram'in, ketika matahari setinggi tombak. Jadi kalau ini tombak, ini matahari terbit, lewatkan setinggi tombak. Ini matahari naik setinggi tombak, baru boleh sholat. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi kalau matahari terbit jam 6, jam 6.12 kita sudah bisa sholat, namanya sholat sunat isyraq. Apa bedanya dengan duha? Kalau sholatnya di rumah, mau berangkat ke kantor jam 6.30, namanya duha. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Jangan sholat di kantor, kerja di kantor camat, melayani orang ngurus KTP, ngurus orang wajib, melayani masyarakat wajib. Sholat duha sunnat. Gara-gara sholat duha orang ngantri 1 jam, duitnya haram, makan gaji, makan pajak, makan duit negara, makan duit rakyat, tapi menyia-nyiakan masyarakat. Tolong kirimkan videonya ke pegawai kantor camat. Sholat sunat di rumah, habis sholat duha baru berangkat kerja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid, habis sholat subuh zikir atau dengar ceramah. Pas jam 6.12, ini jamnya bisa berubah, bisa jam 6.12, bisa jam 6.30, tergantung bunyinya berapa. Pas bunyi terbit matahari, pas bunyi terbit matahari, pas bunyi terbit matahari. Lalu orang narik kesimpulan matahari terbit karena bunyi. Orang selalu mengambil kesimpulan yang salah. Ketika bunyi terbit matahari, bunyi terbit matahari. Disangka orang kalau sudah bunyi terbit matahari, sampai suatu hari enggak bunyi, matahari tetap terbit. Kenapa? Karena matahari terbit enggak nunggu dia bunyi. Ini malah mati karena habis baterai. Saya usaha, saya dapat duit. Saya dapat usaha, saya dapat duit. Saya tanam sawit, saya dapat duit. Saya ternak, saya dapat. Disangkanya karena usahanya itulah dia dapat. Tidak. Kalau Allah mau, tidak ada pun dapat. Tapi jangan bersandar kepada hukum alam. Karena bisa Allah keluar menyebabkan manusia ini mendapat sesuatu di luar hukum alam. Hukum alamnya api itu panas, tapi kalau Allah keluarkan dari hukum alam, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Doa yang
selalu dibaca orang mau pergi ke Makkah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya selama di Makkah itu nggak pernah terasa panas gara-gara doa yang Ustadz kasih, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Pas ditanya kawannya yang satu hotel, pantasan nggak pernah panas, nggak pernah ke masjid, di hotel terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan sholat. Dunia ini nggak sampai kemana. Berangkat sebelum azan subuh karena takut macet di jalan, sampai kantor sholat subuh melayang. Zuhur meeting, rapat, visi, misi, zuhur melayang, sampai akhirnya sholat zuhur jam 3. Masuk ke masjid mau sholat zuhur, kata orang, Pak, azan asar belum azan, ini zuhur. Wudhu zuhur nyambung ke asar. Yang lebih parah lagi, zuhur melayang, asar melayang. Keluar dari kantor jam 5, berangkat macet maghrib, maghrib pun melayang. Sampai di rumah isya, udah nggak lagi mampu tidur, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya mati dalam keadaan tidak sholat. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Ada satu neraka khusus namanya saqar. Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Maka betul kan, ini adalah tiang-tiangnya. Nggak ada gunanya masjid ini kalau tidak ada tiang. Tapi tolong masjid ini diramaikan, dan insya Allah masjid ini ramai karena banyak santri. Saya khawatir kalau masjid banyak tiang, di beberapa masjid kalau nggak ada santri lebih banyak tiang daripada orang. Tapi insya Allah masjid ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, santri akan terus berdatangan insya Allah. Pondasinya sudah, tiangnya sudah, lalu dindingnya mana? As-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Angin puting beliung dari samping nggak akan masuk. Kenapa? Karena ada tameng. As-siyamu junnah, puasa itu tamengnya. Maka ketika ada orang yang belum menikah karena belum mampu, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Faman lam yastati', siapa yang tidak sanggup menikah, ini obatnya, ini tamengnya, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa, karena puasa itu melindungi dia. Anak-anakku sekalian, nanti kalian tamat pondok dapat beasiswa ke Amerika, amin, dapat beasiswa ke Kanada, McGill University, amin. Di sana banyak orang pakai baju belum selesai dijahit. Bagaimana cara tamengnya? Tamengnya adalah puasa. Dengan puasa kalian menundukkan pandangan, dengan puasa libido seksual turun, dengan puasa hati kalian tunduk, dengan puasa kalian takut kepada Allah. Makanya ujung daripada ayat puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya puasa tameng. Ibu-ibu kalau sudah puasa, mulutnya insya Allah tertutup tameng, tidak lagi membicarakan aib orang lain. Bu, kabarnya anak si anu, suami si anu, tetangga si anu, si anu. Saya sedang puasa. Nanti kita lanjutkan habis buka puasa. Kenapa? Karena sedang puasa itu dia ada tamengnya. Junnah artinya perisai. Orang kalau perang dia mesti pakai perisai. Perisai yang diletakkan di tangan supaya jangan sampai kena tombak. Supaya jangan sampai kena jantungnya. Orang kalau perang dia pakai hirbah. Orang kalau perang dia pakai baju besi supaya jantungnya jangan sampai kena tombak. Karena kalau jantung sudah kena tombak mati. Kalau luka di telinga hilang, telinga masih hidup. Tapi kalau sudah jantung kena tombak, maka tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi perisainya adalah puasa. Bulan Syawal puasa 6 hari. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram
puasa bulan haram. Bulan Safar 13, 14, 15. Sanggup lebih banyak, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sanggup lebih banyak. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 15 hari. Puasa Nabi Daud namanya. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz, boleh saya nanya? Boleh. Kalau suami saya itu sholat sehari, enggak sholat sehari, itu enggak ada hubungan sama Nabi Daud. Nabi Daud sholatnya malam, tahajud, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasanya Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, puasa sepanjang tahun setelah Nabi meninggal. Bapak sudah tua, tidak kerja, anak tak ada, sebatang kara, mau ibadah, boleh puasa tiap hari. Tapi bapak-bapak yang masih aktif bekerja nggak boleh puasa tiap hari karena mengganggu mencari nafkah, badannya lemah. Ibu hidup sendiri, anak tak ada. Sayyidatuna Aisyah, suami meninggal, anak tak ada, dia puasa dahar, puasa sepanjang hari. Karena dengan puasa itu adalah sebagai junnah, pondasinya akidah, tiangnya sholat, dindingnya junnah, lalu atapnya khudh min amwalihim, ambil harta mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatan, sebagai zakat, tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, zahirnya batinnya bersih. Kenapa sampah tidak masuk? Kenapa meteor tidak masuk? Kenapa debu tidak masuk? Karena ada kubah. Kubah ini bukan dari Islam. Coba baca sejarah Nabi. Atap Masjid Nabawi pelepah korma yang disusun-susun. Atap Masjid Nabawi itu rata, bukan melengkung. Bangunan melengkung ini datang dari Romawi, karena orang Romawi menyusun batu-batu melengkung. Apa guna bangunan melengkung? Supaya nggak ada tiang di tengah, bagus. Makanya masjid pakai melengkung supaya nggak ada tiang di tengah, sop tidak putus. Begitulah Islam mengambil peradaban Barat. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti kubah ini bid'ah, mesti dirobohkan nih Pak Haji, karena bid'ah. Islam mengambil peradaban dari manapun selama dia baik. Ini kubah dari Bizantium. Coba tengok gereja yang dibangun oleh Konstantin, nama kotanya Konstantinopel, yang dibangunnya adalah gereja besar. Datang Muhammad Al-Fatih dirubah jadi masjid, datang Mustafa Kemal Atatürk dirubah jadi museum, datang Presiden Erdogan robah lagi jadi masjid. Sekarang nanti adik-adik panjang umur sehat badan mampir ke Konstantinopel yang dirubah namanya menjadi Istanbul. Nanti tengok arsitektur bangunan melengkung, dari dinding ke dinding melengkung sehingga tidak ada tiang di tengah. Islam mengambil sesuatu yang baik, walaupun tidak dibuat orang Islam. Kalau baik boleh diambil. Termasuk mikrofon ini yang buat bukan orang Islam. Kenapa boleh dipakai? Karena baik dan tidak terkait masalah ibadah. Ini buatan bukan orang Islam. Power on off. Kalau orang Islam yang buat ini tertulis al-hayah wal maut. Sepeda motor, mobil. Makanya banyak yang komen-komen di Instagram saya itu, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Somad, kau pakai moge, itu punya orang kafir. Kau pakai mobil off-road, itu punya orang kafir. Katanya kau orang Islam. Kalau kafir aja, udah kafir bodoh lagi. Orang Islam itu tidak dilarang menggunakan produk non muslim.
karena tidak terkait dengan ibadah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Lantainya, pondasinya, akidahnya sudah, tiangnya sudah, dindingnya sudah, atapnya sudah. Sempurnakah bangunan? Belum. Apalagi itu? Berarti matahari 2 kali terbit. Yang pertama tadi syuruk, terbit matahari. Yang kedua itu sudah habis 2 waktu tanduk setan, sudah boleh melaksanakan sholat sunat isyraq. Inilah jam yang bagus. Mana jamnya Pak Haji? Ini saya sarankan masjid-masjid tolong datang ke masjid pesantren Islamic Boarding School Jannatun Naim untuk meniru masjid ini. Karena di banyak masjid orang sudah sholat sunat langsung ketika terbit matahari. Di sini dibuat 2 periode. Satu terbit matahari, satu lagi setelah lewatnya qarnai syaitan, sehingga masyarakat terjaga, terpelihara ibadah. Pondasinya sudah, tiangnya sudah, dindingnya sudah, atapnya sudah. Tapi kalau masjid ini gelap, tidak nampak mana orang, mana tiang. Bayangkan kalau tausiah dalam keadaan gelap. Saya pun macam ceramah di depan hantu. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Dalam riwayat lain waj'alni nura. Cahaya yang terang itu adalah zikir. Orang yang zikirnya kuat, terang cahayanya. Orang yang zikirnya slow, 5 watt. Orang yang tak berzikir sama sekali, gelap, padam, mati. Orang mati bukan orang yang dalam kubur. Orang mati bukan orang yang sakit. Orang yang mati orang yang tidak berzikir. Ibu kalau punya suami nggak berzikir, berarti selama ini ibu tidur sama zombie. Bapak kalau punya istri nggak berzikir, berarti selama ini bapak satu rumah sama mak lampir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Kapan orang hidup? Ketika dia berzikir, terang cahaya, maka zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya tadi selesai salat kita berzikir, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Tapi Pak Ustadz, itu orang Naksabandiyah, tarekat Naksabandiyah zikirnya Allah 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 Allah. Itu ada juga dalam Quran. Coba tengok di video YouTube, ada orang mengatakan Allah bukan zikir. Siapa yang menyebut Allah berarti dia bukan berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Itulah dalil zikir Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang menyebut Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, Allah 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 Allah. Tidak berbunyi, tidak bersuara, lidahnya tak bergerak, hidup di dalam kalbunya. Allah 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 Allah, sesuai dengan detak jantung. Ada orang berzikir pakai zikir nafas. Nafas kita ini 2, satu ditarik, satu dihembus. Satu ditarik, satu dihembus. Orang mati itu waktu menarik atau waktu mengembus? Waktu mengembus. Nggak ada orang mati waktu narik, nggak ada. Semua mati waktu mengembus. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir.
Pernah dengar berita meninggal waktu narik napas terakhir? Enggak ada. Waktu mengembuskan napas terakhir, disitulah ruh itu keluar, dan biji mata melihat ruh itu keluar. Makanya semua orang yang mati matanya melotot menengok ruhnya keluar. Datang orang menutupkan matanya, istrinya pun takut nengok dia. Yang menutupkan matanya ulama, yang dulu dia ejek, yang dulu dia olok. Maka kata Syekh Najmuddin Al-Qurdi, cicitnya Syekh Amin Al-Qurdi yang menulis Tanwirul Qulub, kata dia, kami Ustadz Somad tidak lagi zikir pakai tasbih. Saya tengok mereka enggak pakai tasbih, rupanya berzikirnya pakai nafas. Ditarik Allah, dihembus Allah, 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 tapi enggak berbunyi, enggak bersuara. Bisa kami berzikir seperti itu Pak Ustadz? Bisa, sambil bawa motor. Jadi kalau nampak nanti ada orang yang lain sibuk ngobrol, dia diam aja. Mungkin dia sedang berzikir nafas. Mungkin juga dia sedang mikir gaji 13 belum cair. Ada bupati, ada wali kota, ada ketua DPRD, ada Kapolres, ada Dandim. Mereka ngobrol tentang efisiensi. Kita nggak nyambung. Bingung. Ngapain kita main HP? Ya kita berzikir nafas. Berzikir nafas itu merasakan sunyi di tengah keramaian. Orang ramai hiruk pikuk ngobrol macam-macam, kita sedang merasakan sunyi bersama dengan Allah SWT, dan merasakan ramai di tengah kesunyian. Kita waktu sedang sendiri, tapi kita tetap sedang berada bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tariqah. Tariqah artinya metode. Metode artinya cara. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani metodenya tidak khafi, tidak sembunyi, tapi jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Samaniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman juga begitu. Makanya ada orang yang zikirnya jahar, la ilaha illallah, tapi ada orang yang zikirnya sir. Yang zikir jahar jangan mengejek zikir sir, yang sir jangan mengejek zikir jahar. Sudah tahu kawan sebelah tentang sir, adik-adik zikir la ilaha illallah, ya dia sedang menikmati sir. Yang sedang menunduk mungkin dia sedang sir. Alladzina yadhkuruna Allah. Jadi apa mungkin kita mengingat Allah 24 jam? Ya kita manusia, kadang lupa, kadang lalai. Kata orang tua-tua dulu, berzikir ini macam meniti pematang. Anak-anak ini tak tahu pematang. Anak-anak santri yang tahu arti pematang, angkat tangan. Ini sawah, ini sawah. Di tengah sawah ini kan ada tanah liat, tempat jalan. Itu namanya pematang. Pematang itu licin. Orang mikul padi, kadang terpleset. Begitulah berzikir itu, macam meniti pematang. Kadang lupa, zikir lagi. Kadang lupa, naik lagi. Kadang lupa, naik lagi. Jangan sampai udah lupa masuk ke sawah, pergi nanggu ikan. Macam bawa motor juga. Kadang lupa, fokus lagi. Kadang lelai, fokus lagi. Kadang ngantuk, fokus. Jangan sampai ngantuk dipeturunkan naik ke trotoar, masuk ke parit. Makanya orang kalau dia punya metode berzikir, kalaupun dia lupa cepat dia ingat. Cepat dia ingat. Kenapa? Ditalkinkan guru ke telinganya, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Naqsh. Naqsh artinya mencetak. Dicetakkan zikir itu ke dalam kalbu. Azab bukan sakit, azab bukan miskin. Azab adalah ketika hati lalai. Makanya azab yang pertama, anak-anak santri hafal semua ayatnya. Khatamallahu ala qulubi. Hati kena kunci, nggak bisa berzikir. Kalau sudah hati lupa, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, azab. Summum bukmun umyun. Peka, tuli, bisu, buta. La yaqilun, nggak bisa berpikir. La yafqahun, nggak paham.
la yubsirun, nggak bisa menengok, la yarji'un, tidak bisa kembali ke jalan kebenaran. Tapi berzikir mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, setanlah gurunya. Berguru, ada ulamanya namanya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka nama tariqatnya Naqsyabandiyah. Ada nama imamnya Abdul Qadir Al-Jilani, nama tariqatnya Qadiriyah. Ada namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, nama tariqatnya Syadziliyah. Ada namanya Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman, nama tariqatnya Sammaniyah. Datang ulama namanya Syekh Khatib Sambas, lalu kemudian dia menggabungkan dua, antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan Imam Bahauddin Naqsyabandi. Itulah yang kita kenal dengan tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kedua-duanya ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wali Allah. Imam Nawawi mengakui kewaliannya. Kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang karamahnya paling diisbat, diakui ulama melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dia dengan Sultanul Aulia. Ketika dia sedang berzikir, tiba-tiba datang bisikan ke telinganya, hai Abdul Qadir Al-Jilani, berhentilah engkau berzikir, kau sudah kuangkat menjadi waliku, semua dosa-dosamu kuampunkan, yang sekarang, yang lalu dan yang akan datang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membaca ta'awuz dan meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia sedang mengusir setan. Kenapa? Karena bisikan itu bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mana tahu adik-adik nanti sedang berzikir malam, tiba-tiba datang bisikan, engkau sudah kuangkat menjadi waliku, maka semua yang halal haram bagimu, semua yang haram halal bagimu, dan semua dosamu kubersihkan. Maka baca ta'awuz, tiupkan sebelah kiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, karena setan selalu datang dari sebelah kiri. Makanya membangunkan teman yang tidur itu dari kanan, jangan dari kiri. Kalau kita bangunkan dari kiri, diludahinya kita, sangkanya kita setan. Lantainya, basicnya tauhid, tiangnya sholat, dindingnya puasa, atapnya zakat, lampunya adalah zikir. Adapun aksesoris, lukisan, kaligrafi yang indah, itu adalah amalan-amalan sunnat. Jangan tinggalkan amalan sunnat, karena amalan sunat ini kalau tinggal nggak indah. Kenapa masjid ini indah? Karena banyak amalan sunat-sunat, relip-relip yang cantik-cantik dan indah-indah.